Itu ada cerita tragis tentang eksploitasi tenaga kerja Indonesia, Pak. Nusantara, Pak, waktu itu. Jadi kalau cerita Sakom itu kita sebut eksploitasi karena mungkin bagi yang sudah familiar ya, sebentar. Bagi yang sudah familiar, berarti sering ya. Bagi yang udah familiar, Pak, kalau kita lihat di beberapa kota, kebanyakan puskesmas ini kan sebenarnya tidak jauh dari jalur rel kereta, benar nggak, Pak? Benar nggak? Mana, Pak? Bandung, Bandung. Oh, Glodok ya. Di Bandung ada Saritem, itu juga dekat sama rel kereta ya kan? Iya. Kemudian di Wonokromo, Surabaya itu juga nggak jauh dari rel kereta juga, Pak, sama, Pak. Wonokromo, cuman kalau yang Wonokromo sama Doli sebagai salah satu prostitusi terbesar di Asia Tenggara udah tutup, yang terbuka, sisanya kan di bawah tangan. Masih ada karena ini adalah profesi tertua di dunia, Pak. Jadi prostitusi itu profesi tertua di dunia yang ya selama masih ada kebutuhan dia tidak akan hilang gitu ya, karena untuk jualnya pun nggak perlu modal banyak. Nah, kita balik lagi kenapa banyak sebagian besar itu ada di jalur rel kereta deket lah ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya kaitkan dengan eksploitasi pekerja Indonesia di zaman dulu. Ternyata itu sangat erat berkaitan dengan yang namanya revolusi industri dan juga politik balas budi Belanda. Salah satunya adalah pencabutan politik tanam paksa. Ya, politik tanam paksa itu kan berlaku dari tahun 1810 kalau tidak salah ya, sampai kurang lebih 1860. Politik tanam paksa di mana ketika pasca perang Diponegoro, ya, satu perang Diponegoro tahun berapa, Pak? 1825, Pak, sampai 1830. Belanda kan ini dianggap sebagai perang Jawa yang paling besar dan paling banyak merugikan Belanda, sehingga pada waktu itu kerajaan Belanda terancam rugi besar karena menghabiskan kurang lebih 5 juta untuk emas dalam perang Diponegoro yang berlangsung hanya 5 tahun. Nah, akhirnya Belanda memberlakukan yang namanya politik tanam paksa. Tanam paksa di mana kita benar-benar ada di titik terendah kehidupan masyarakat. Karena masyarakat kita dipaksa untuk menanam produk komoditas tertentu yang laku dijual di ekspor. Apa contohnya? Kina, kemudian tebu, gula, sama kopi. Bahkan Indonesia dipercaya pada waktu dulu, Jawa terutama adalah Nusantara, salah satu pengekspor gula dan juga kopi terbesar di dunia. Dan nanti bisa dicek ya artikelnya, ada dalam sejarah kopi. Nah, kemudian pada tahun 1860 terjadi revolusi industri yang cukup masif di Eropa. Kemudian di Indonesia karena politik tanam paksa tadi sudah dikritisi habis-habisan oleh orang Belanda sendiri dan juga orang Nusantara karena banyak memakan korban, dan akhirnya masyarakat mengesampingkan tanaman pakan produktif untuk mereka sendiri karena wajib menanam dan menjual, bukan diberikan dengan cuma-cuma, Pak, menanam dan menjual, tetapi dengan harga yang sudah ditentukan oleh orang-orang Belanda, Serikat Dagang Belanda. Nah, ketika itu terjadi, ketika tanam paksa sudah mulai dihapuskan, investasi berubah. Jadi masyarakat dibebaskan untuk menanam tanaman produktif. Kemudian sektor pertanian dibuka kerannya
sebesar-besarnya untuk dibuka kepada investor. Pada akhirnya pada waktu itu padi, gula dan kopi, kina, gula dan kopi serta rempah-rempah ini menjadi satu komoditas ekspor yang harus ada. Nah, investor ini tidak hanya orang Belanda, kebanyakan orang Eropa, ada yang Italia, ada yang Spanyol, ada yang Prancis. Ya, akhirnya lah muncul pemukiman baru di luar benteng-benteng Belanda, di sekitaran benteng itu sendiri. Makanya di beberapa daerah ada yang namanya kota baru, benar ya? Kota baru, kemudian ada yang namanya pemukiman baru gitu. Kayak di Jogja ada kota baru. Nah, itu memang bagian dari pengembangan pemukiman masyarakat Eropa yang merupakan owner-owner perusahaan. Bahkan di Yogyakarta sendiri tahun 1890-an kita punya kurang lebih sekitar minimal ya itu 11 pabrik gula, Pak. Yang tersisa sekarang baru satu, namanya pabrik gula Madukismo. Terus hubungannya apa Mas sama Sarkem? Kenapa jauh sekali ceritanya gitu ya? Nah begini Pak, ketika kota pelabuhan Jawa itu ada di pesisir utara, tepatnya ada di Kabupaten Semarang, Kota Semarang saat ini, tepatnya di Pelabuhan Bergota. Kemudian di Jakarta ada di Sunda Kelapa, Batavia. Kemudian di timur ada Surabaya dan juga Panarukan, Pasuruan. Maka jalur ekspor ini harus dihubungkan dengan pedalaman dari Pulau Jawa yang ada di sisi selatan. Nah, bagaimana untuk menghubungkan dan mengangkut hasil komoditas seperti gula, kopi, kina, cengkeh dan lain sebagainya? Dibuatlah jalur kereta api. Pada waktu itu ada kurang lebih 9 perusahaan yang ditunjuk, baik BUMN maupun swasta, tetapi yang bertahan hanya 2. Satu perusahaan milik kerajaan Belanda, satunya lagi dikelola oleh swasta. Ya, yang namanya perusahaan ini adalah NSS dan juga NISM. NSS itu kepanjangannya adalah Nederland Staatspoorwegen, sedangkan NISM adalah Nederland Indisch Spoorway Maskapai. Sedang Belanda, saya sedikit bisa bahasa Belanda. Nederland Indisch Spoorway Maskapai, NSS dan NISM. Jalur kereta pertama di Indonesia adalah jalur yang menghubungkan Kota Semarang, ya, Kota Semarang dengan Kedung Jati. Itu masuk sekarang daerah Purwodadi. Jalur kereta api pertama. Nah, jalur kereta api pertama ini tujuan pertamanya tidak untuk mengangkut orang atau manusia, tetapi mengangkut komoditas yang namanya kayu jati, yang digunakan untuk membangun kapal, membangun benteng, dan juga membangun bantalan rel kereta api. Nah, saya tarik lagi, kalau berbicara Sarkem, berbicara tentang kereta api. Kalau berbicara kereta api, kenapa ada motivasi membangun jalur kereta api? Kita lanjut ya. Agak panjang ini. Kalau kemarin cerita geologi, sekarang cerita kolonial ini. Ini belum cerita royal kerajaan ini nanti. Ada geng nagari keraton Ngayu Jakarta Hadiningrat, bisa-bisa sampai Tangerang belum selesai. Nah, kita bicara tentang jalur kereta api. Jalur pertama kereta api dibangun oleh NSS dan NISM. Nah, kedua perusahaan ini dalam membangun kereta api, mereka membutuhkan SDM, Pak. Dari arah utara menuju ke Kedung Jati, arah Purwodadi, dari Purwodadi menuju Blora, kemudian dari Purwodadi menuju Solo dan juga Yogyakarta. Ya. Nah, Solo dan Yogyakarta ini
Belanda menyebutnya sebagai Vorstenlanden. Apa Vorstenlanden itu? Vorstenlanden adalah Vorstenlanden atau penguasa raja, penguasa tanah. Dikuasai oleh raja-raja penguasa tanah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Raja Yogyakarta dan juga Raja Solo. Masing-masing daerah masih ada dibagi dua lagi. Solo dibagi antara Kasunanan Surakarta dan juga Mangkunegaran. Yogyakarta dibagi dua, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Keraton Walam. Nah, untuk membangun itu ya dibutuhkan tanah. Tetapi para raja pada waktu itu tidak menjual tanah, tetapi menyewakan dengan sistem kerjasama. Dibuatlah yang disebut aturan perjanjian yang disebut sebagai Stadsblad. Stadsblad atau perjanjian kontrak kerjasama. Stadsblad. Nah dari situ, dari sisi tanah sudah clear. Oke, dibangunlah. Makanya kan kemarin sempat ada berita PT KAI Stasiun Tugu Yogyakarta digugat oleh Keraton Yogyakarta senilai Rp1.000 kan? Nanti kita akan sambungan ke sana. Hubungannya apa dengan Sarkem? Banyak. Jadi Sarkem. Tapi tunggu dulu Pak, jangan buru-buru. Masih panjang ini ceritanya. Oke, Pak. Kita tunggu sampai Sarkemnya ya. Ya. Endingnya tetap ke Sarkem, ntar sabar ya. Sarkem. Menarik sekali Pak. Menarik sekali. Iya. Pokoknya kita akhiri dengan Sarkem lah begitu. Iya. Menarik sekali ini, sampai saya rekam. Nah, terus kemudian Pak, Saya rekam. jalur kereta dibangun, Saya rekam. dikelola oleh dua perusahaan, NISM dan NSS, sebagai balas budi atas privilege yang diberikan kerajaan Belanda terhadap NISM. Dibukalah jalur pertama kali yang menghubungkan antara Kedung Jati dengan Ambarawa. Nah, tujuannya kalau itu karena untuk mensuplai prajurit yang ditugaskan untuk mengawal jalur darat atau mobilisasi pasukan dari Semarang menuju ke arah Yogyakarta. Di jalur darat bangun kereta Semarang menuju ke Ambarawa. Kemudian berbicara selanjutnya adalah proses pembangunan. NISM pada waktu itu mengeluarkan modal kurang lebih sekitar 10.000 gulden untuk membangun jalur kereta api. Hampir bangkrut karena memang kehabisan kehabisan dana dan juga krisis keuangan. Nah selanjutnya dengan privilege yang diberikan oleh kerajaan Belanda, NISM mendapatkan hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja Jawa. Akhirnya lah itu kurang lebih tahun 1860. Jalur kereta api pertama kali dibangun itu 1860, Pak. Nah, kemudian dalam proses pembangunan dibutuhkan yang namanya pekerja. Pekerja ini biasanya dikirimkan oleh para demang dan juga para lurah dan juga bedono yang daerah yang dilintasi, termasuk para bupati, dengan skema perjanjian penggajian yang dibayarkan melalui para pejabat daerah tersebut sesuai dengan nota pembayaran yang disimpan oleh NISM, yang disimpan juga di Museum Leiden Belanda. Terdapat kwitansi yang menyebutkan para pekerja-pekerja ini dibayar, bukan gratisan Pak, tapi uangnya sampai atau tidak sepertinya memang warisan leluhur kita itu sampai sekarang ternyata. Warisan apa? Warisan karakter Pak. Iya. Ya. Spanyol Pak, Spanyol. Sparojolong. Iya. Jadi ternyata perusahaan Belanda kita tidak bangun secara gratis, kita bangun dengan membayar para pekerja Nusantara. Gitu. Selanjutnya pekerja-pekerja ini ditempatkan atau didudukan di los-los tertentu. Ya, tentu mesnya itu tidak jauh dari jalur pembukaan rel kereta. Ya, makanya saya sebutkan dari jalur kereta tidak jauh dari situ pasti ada begituan. Kenapa? Karena di situ adalah tempat tinggal para pekerja, orang-orang yang punya duit, Pak. Nah, kalau orang Belanda
mereka punya tempat hiburan sendiri. Ya namanya gedung society, orang domestik, orang lokal tidak boleh masuk. Sedangkan orang lokal, mereka senang-senangnya ya cari tempat sendiri, tidak jauh dari mes mereka, tempat untuk tidur. Ini kita melintas Tugu Jogja ya. Tugu Jogja belum bisa cerita, kan kita lah perjalanan ke Tangerang. Nongkrong di atas nggak asik ya? Nah kemudian selanjutnya dari situ dibuatlah satu tempat. Kalau di Yogyakarta, tempat tersebut namanya dulu adalah Baloan. Baloan itu apa mas? Baloan itu adalah tempat penyimpanan penampungan kayu yang menjadi bantalan rel kereta api. Tempat itu disebutnya Baloan karena bantalan rel kereta api itu berbentuk balok-balok seperti balok es, kotak, terbuat dari kayu jati yang diambil dari Jepara, dari Blora, Purwodadi, Grobogan. Nah, selanjutnya Baloan ini ya menjadi tempat yang kita tahu sebagai pusat hiburan. Memang sengaja dibuat seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang ini secara konsisten tetap bekerja. Jadi mereka bekerja hari Sabtu dapat upah, malam Minggu seneng-seneng, hari Minggunya tidur istirahat duit habis, hari Seninnya mereka kerja lagi pak. Konsepnya begitu. Ya, Baloan. Loh kok bisa disebut Sarkem mas? Karena stasiun Tugu itu di seberang jalannya banyak sekali pedagang bunga. Bunga apa yang dimaksud? Bunga yang digunakan oleh para peziarah yang akan melakukan kegiatan ziarah di makam Pak Kuncen. Ada satu makam besar di Jalan Cokro Aminoto, atau juga bunga yang akan dijual oleh para peziarah yang hendak melakukan ziarah makam ke makam Raja-Raja Imogiri yang berasal dari luar kota. Jadi begitu mereka turun dari kereta api, kalau zaman dulu kan makam-makam raja itu kan yang berziarah adalah para keluarga raja. Keluarga raja jumlahnya ratusan. Mereka berdatangan hampir setiap waktu, setiap tahun ketika hari-hari tertentu ya untuk untuk mengenang para leluhur. Makamnya ada di di Imogiri. Yang dimakamkan di sana adalah Raja Yogyakarta dan juga Raja Surakarta. Ketika mereka turun dari kereta, beli bunga, kemudian bunga digunakan untuk ziarah ke makam Imogiri atau makam Pak Kuncen bagi rakyat biasa atau ke makam Kota Gede. Disitulah akhirnya banyak pedagang bunga yang biasa disebutnya pasar Tebang. Nah, Baloan adalah sebenarnya tempat yang berbeda dengan pasar kembang itu sendiri. Makanya pemerintah Kota Yogyakarta menamakan jalan yang disebut itu adalah sebagai Jalan Pasar Kembang. Bukan untuk menunjukkan di situ ada prostitusi, karena memang memiliki nilai bahwa dulunya di sana banyak pedagang bunga. Kemudian pedagang bunganya kemana? Pedagang bunganya dipindahkan ke Jalan Abu Bakar Ali, tepatnya di belakang Gereja Kota Baru, di relokasi Pak. Tetapi Baloan tadi yang jadi puskesmas masih eksis, sehingga orang karena balonnya semakin lama semakin hilang, berubah menjadi pemukiman, berubah menjadi gang kecil-kecil. Ya, yang terkenal di sana masih menjadi Jalan Pasar Kembang. Orang banyak menyampaikan bahwa itu adalah Jalan Pasar Kembang. Sampai sekarang berkembanglah tempat tersebut, prostitusi tersebut sebagai tempat yang disebut Pasar Kembang. Sampai sekarang. Terus bagaimana mas? Apa tempat kota-kota lain sudah ditutup? Sudah. Kenapa Yogyakarta tidak ditutup? Nah, ini yang unik di Yogyakarta, Bapak Ibu. Saya tidak dipungkiri bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai seorang gubernur seumur hidup, beliau ada keuntungan dan juga ada kelemahan. Sistem seperti itu. Kalau daerah-daerah lain di mana pemimpin daerah itu punya masa kepemimpinan 5 tahun, maka untuk periode kedua pemimpin yang dimaksud
berlomba-lomba untuk memberikan program-program yang mampu langsung bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat, sehingga periode berikutnya pengennya kepilih. Minimal partainya konsisten untuk tetap menang. Sedangkan di DIY, karena ya ini interpretasi saya simpulkan dari banyak berita, ini adalah pendapat saya bahwa kalau di Yogyakarta karena tidak ada pemilihan sehingga kontestasi itu hampir minim. Artinya Sri Sultan Hamengkubuwono memegang teguh prinsip sebagai orang Jawa ketika beliau sebagai gubernur, alon-alon waton kelakon. Tidak harus programnya 5 tahun selesai, yang penting pelan-pelan asalkan selama bertahap nanti akan berjalan. Makanya Yogyakarta, kalau Bapak Ibu bisa lihat, perubahannya nggak banyak Pak, sangat-sangat slow. Mungkin 10 tahun lagi ke sini Bapak Ibu masih akan melihat tata kota yang begini-begini aja. Ya konsisten, karena prinsipnya adalah alon-alon waton kelon. Oh salah ya, alon-alon waton kelakon. Kepleset Pak, mohon maaf. Alon-alon waton kelakon. Nah, pada perkembangannya sebenarnya kalau dulu ya dimulai dari lokasi dan lain sebagainya. Yang pertama dilakukan tidak menggunakan jalur keras, tidak menggunakan aparat penegak hukum yang keras untuk seperti polisi dan satpol pp untuk menggusur Pak, tapi dibuat kerangka kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah untuk menutup tempat tersebut. Seingat saya itu adalah penutupan akses parkir. Kalau dulu Pak, kereta terakhir itu jam 10 Pak, tapi jam 2 pagi, jam 3 pagi stasiun kereta masih dipenuhi sama motor dan mobil Pak, rame Pak. Saya pikir dulu ya waktu saya masih kecil ya Pak ya, ini orang-orang malam-malam pada mau kemana, jam segini kok parkir stasiun semakin lama semakin malam semakin rame gitu. Pasar malam itu Pak. Kecil-kecil ngamanin Pak. Pasar malam itu. Kecil-kecil keluar malam, tapi kalau sudah keluar nggak kecil lagi Pak. Ya kan, saya begitu bertanya-tanya dulu kenapa gitu. Stasiun itu semakin malam semakin ramai, tapi sekarang akses parkir sudah ditutup sehingga orang kalau mau ke sana jalannya harus jauh, di ujung dari stasiun Tugu, atau kalau enggak di Abu Bakar Ali di lantai 3, jauh lah pokoknya Pak, nggak ada akses parkir, males orang mau jalan gitu kan. Satu itu. Kemudian tamanisasi, trotoar yang tadinya penuh dengan warung remang-remang diubah menjadi jalur pedestrian dengan konsep street food dan juga counter makanan atau food stall di sepanjang jalur jalan Pasar Kembang yang disebut sebagai Selasar Malioboro. Dikasih tempat duduk, tempat nongkrong, dikasih warung-warung. Jadi bukan dibuat sepi Pak, justru dibuat rame sehingga orang luar itu datang ke sana nongkrong, senang-senang, santai-santai. Kalau tempat lain kan dibikin sepi tuh, orang jangan ke sana bla bla bla. Kalau itu justru orang disuruh datang ke sana, datangin aja sekalian. Biar sebagian orang yang tadi cuman keluar sebentar 5 menit terus keluar lagi ini malu gitu kalau mau keluar dari gang itu, ngapain Pak di sini? Anu tadi mampir sebentar temen-temen, ya temennya ramah ya Pak deh. Kan nggak enak Pak. Iya. Justru apa? Seperti itu yang dilakukan. Kemudian setelah tamanisasi kurang lengkap pula ini ya, dibuatlah yang namanya Festival Pasar Kembang Pak. Gimana coba? Rame dikasih, karena kompleks ada kan sebenarnya juga pecinan areanya. Dibuatin festival-festival kayak barongsai lah, kayak acara jajan pan pasar. Ya Pak, orang mau ke sana, Bapak mau cari sesuatu di sana kan akhirnya malu Pak karena rame Pak. Bayangin aja Bapak masuk sana ketemu, begitu keluar dari kamar ketemunya ponakan, saudara, sepupunya, Pak Dija. Langsung salaman Pak itu. Nah, ya kan? Itu udah otomatis Pak, dengan cara memperbesar kemaluan orang Jogja. Maksudnya rasa malu. Iya. Berbesar kemaluannya. Dengan begitu akhirnya apa? Berkurang orang yang datang ke sana.
Kemudian di dalam gang 3 yang semalam saya sebutkan itu dibangun homestay estetik khusus untuk backpacker. Justru dibagusin sehingga orang kalau nginep di sana nggak cuma sekedar 10 menit selesai, kalau bisa 1 malam sewanya. Supaya apa? Harganya mahal, kemudian tempatnya bagus, nyaman. Dan sekarang Pak, kalau Bapak kesana, ya kalau nggak benar-benar tahu, Bapak nggak akan bisa tahu Pak. Ya, kalau nggak pro banget, susah bedakan mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Wes tumbas Mas Sato. Pakai Google Map nyampe nggak? Kalau yang pro banget tuh akan tahu jalan yang salah sama jalan yang benar. Tapi kalau orang umum udah nggak tahu, gitu Pak. Akhirnya apa? Ya tempat tersebut semakin sepi. Kalau semakin sepi, orang nggak ada yang beli, yang dagang gulung tikar Pak. Itu satu konsep yang menurut saya cukup apa ya? Cukup cerdas diaplikasikan oleh pemimpin daerah. Tidak instan, dia long term, tetapi slow but sure Pak. Pelan-pelan tetapi terlaksana. Yang akhirnya citra dari Pasar Kembang itu sendiri sekarang udah hilang. Hanya tinggal nama dan kenangan Pak. Lebih banyak orang sekarang pakainya aplikasi aja. Aplikasi. Nah itu kan hanya dirimu dan Tuhan yang tahu Pak ya, sama pengelola aplikasi. Tapi kalau di Pasar Kembang, Bapak masuk ke sana, yang keluar ketemunya keponakan, saudara, adik, sepupu yang lagi nongkrong di Malioboro. Kalau saya sih ogah Pak, malu Pak. Itu caranya. Jadi sekarang tempat tersebut kalau kita nggak benar-benar tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau memang ya kayak di Dodi. Tapi kalau kita udah tahu, udah hafal, udah pernah, akan tahu. Gitu. Karena apa prinsipnya? Bisa jadi karena memang dipelihara oleh masyarakat lokal. Tapi kalau mau masuk sana, ciri-ciri tempatnya ada kotaknya Pak. Kita wajib masukin Rp5.000 Pak, kayak lihat wahana Pak. Kotak amal. Ya, cuman udah nggak tahu Pak, jalannya udah samar sekali. Kita udah nggak lihat. Kalau nggak pernah ke sana atau nggak expert itu udah susah dicari karena di dalamnya banyak homestay yang bagus. Meskipun ada sekarang ya ada bakar pembatas antara pemukiman warga umum dan kompleks. Ya, sengaja dibuat seperti itu. Berarti kalau Bapak Ibu jalan-jalan di sisi timurnya salah jalan, nggak akan nyambung tuh ke jalan yang salah. Loncat bisa nggak Pak? Iya. Kalau Bapak Ibu sudah ditarik Rp5.000 berarti Anda di jalan yang salah itu. Oh gitu. Jadi benar. Saya sampaikan demikian. Hubungannya antara Sarkem, jalur kereta api, dan juga revolusi industri dan penjajahan negeri ini. Kurang lebih begitu kalau Sarkem. Sarkem aja tapi panjang kan ceritanya. Panjang sekali ya. Panjang. Ya udah, silakan bangun. Udah mau sampai. Saat lagi kita mau sampai. Ya. Berarti aman ya ke Sarkem ya? Aman. Paling seneng didongengin cuman pengen ada yang nemenin tidur loh ini. Aduh. Sambil mimpi ke Sarkem itu Pak. Mimpi ke Sarkem. Gitu. Aduh. Nanti di sini kita 30 menit cukup lah ya? Cukup ya? Cukup. Nanti jam 12 kita out. 1 jam lah kita sampai di Klaten. Jam 1 kita makan siang. Itu agak telat dikit. Apa-apa. Terus nanti Bapak Ibu di sini juga terima cash dan juga debit untuk Kris. Kemudian untuk produk-produk tadi sudah saya sampaikan, yang jelas monggo sesuaikan, jangan lupa kasih nama kalau memang mau dikantongin biar nggak ketukar nanti ketika turun. Dan saya ucapkan selamat berbelanja. Waktu kita di sini 30 menit aja, nggak usah berlama-lama, biar nanti makan siangnya nggak terlambat. Ya, kalau makan bakso sih cepat Pak. Ya saya kira kalau makan bakso cepat, karena habis itu kita akan masuk ke arah Tangerang, tolnya via gerbang tol Klaten. Ngawen, Klaten, dekat rumah saya. Jalan pulang. Singgah dulu Pak ke rumahnya. Ngawen Pak. Ya kalau Bawen itu Ungaran.
masuknya Kabupaten Semarang. Itu dia cerita tentang Pasar Kembang. Wah. Nanti cerita tentang Ngawen. Tentang apa? Ngawen. Nah ini ya, feeling saya kok nggak enak ya. Saya ditantang sampai Tangerang gitu. Harinya kepleset. Kepleset. Itu. Kepleset jadi Ngawen jadi Ngawen. Ngawen. Ini adalah jalan kabupaten, Pak. Jalan di mana banyak kenikmatan di kanan kiri. Ya kalau Bapak jeli, Bapak akan banyak melihat tempat-tempat yang diinginkan. Oh ya, Oh iya dong. ada kan? Iya. Tapi sudah mulai berkurang, Pak. Sudah mulai berkurang. Tinggal satu aja di sini. Di mana Pak? Udah lihat belum sih? Udah mulai berkurang. Kalau dulu kanan kiri ini ya bisa dikatakan apa ya? Sarkem. Jalan yang berbeda lah Pak, karena di sini Bapak kalau mau sehat bisa banyak tempat spa. Oh iya. Oh iya. Bisa berhenti dulu itu. Iya. Ya gitulah. Yang ada di sini kayaknya tinggal satu doang yang medium class. Saya ingat saya. Ini spoiler aja sih Pak. Mumpung kita udah mau pulang, jadi saya sampaikan. Oh, yang kemarin. Maaf ya Pak, sengaja Pak. Daripada ntar malam ngilang Pak, lupa jalan pulang kan bahaya. Nanti bilang Pak Lukas, Pak sama extend. Sampai subuh. Referensinya sekarang aja Pak, disimpan untuk kunjungan berikutnya. Iya. Kalau sempat lagi. Itu, cuman udah mulai berkurang sih. Ya mungkin karena perkembangan teknologi ya. Biasanya COD ya. Sekarang COD. COD. Direct dari pabrik, betul Pak. Memangkas jalur distribusi katanya begitu. Dan apa ini Baturan? Masuk Nah, jalan di dalam kecil. ada Pak yang jual Pak. Ada. Kopi juga ada. Durian nggak ada ya? Ada Pak, dekat sini tadi. Aduh, Durian. Bin. Ya. Durian Bin. Durian. Lagi musim ini sebenarnya. Aduh. Lagi musim durian. Durian lagi mulai musim Pak. Kalau pas lagi musim di sini penghasil duriannya ada di sekitaran Kali Bawang sama kota sebelah yaitu Purworejo dan Kulon Progo. Durian unggulan kalau di sini namanya durian Petro. Ya bentuknya kecil, nggak terlalu besar, tetapi rasanya pahit, manis dan padat kering Pak. Ya tidak terlalu becek. Keset lah ya. Ya keset lah Pak. Kok Puja ada di situ? Keset. Apa itu? Itu Pak. Siapa Kembar itu? Puja. Wah, gitu amat Bang Teguh. Puja lagi marah-marah Iya, betul, tuh. Pak. Iya. Tanggal-tanggal Tapi kalau 30. terlalu keset juga ini Pak. Perlu effort itu. Iya, sebelah kanan ada Red Doors. Iya, silakan cek aplikasi. Biasanya berjarak 100 meter dari tempat Anda berdiri ada. Oh. Apa itu, Pak? Apakah itu? Ya, selamat datang di Oma Oblong Jogja T-shirt ya. Kita parkir dulu ya, sahabat. Kan
Iya, jos kita turun ya. Oke.